Shalom adik-adik, berjumpa kembali bersama Enci Tina dalam channel Sekolah Minggu Ceria. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Kali ini Enci Tina akan bercerita dari Bina Anak Pelajaran 49 dengan judul Janji Kedatangan Immanuel. Sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kasih sayang dan cinta kasih Tuhan bagi kehidupan kami. Kami bersyukur atas waktu dan kesempatan yang Tuhan masih beri buat kami, sehingga kami masih boleh beraktivitas di hari ini. Pada saat ini kami hendak membaca, merenungkan, dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati, tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami semua mampu untuk mengerti dan memahami cerita firman Tuhan yang akan kami dengarkan saat ini. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, cerita firman Tuhan kali ini terambil dari kitab Yesaya. Ya, silakan dibuka Alkitabnya di rumah. Dari kitab Yesaya pasal 7 ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-25. Yesaya pasal 7 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-25. Dengan judul firman Tuhan, pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan makan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Pada hari itu akan terjadi, Tuhan bersuit memanggil lalat yang ada di ujung anak-anak sungai Nil dan memanggil lebah yang ada di tanah Asyur. Dan semuanya akan datang hinggap di lembah-lembah yang terjal dan di celah-celah bukit-bukit batu, di segala pagar duri dan di segala tanah penggembalaan. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha, bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga. Pada hari itu setiap orang akan memiara seekor lembu betina yang muda dan 2 ekor domba. Dan karena banyaknya susu yang dihasilkan, mereka akan makan dadi. Sungguh, dadi dan madu akan dimakan oleh setiap orang yang masih tinggal di dalam negeri. Pada hari itu, setiap tempat di mana biasanya tumbuh 1000 pohon anggur dan yang berharga 1000 shikal perak akan menjadi tempat putri malu dan rumput. Orang pergi ke sana terpaksa membawa anak-anak panah dan busur, sebab putri malu dan rumput belaka seluruh negeri itu. Dan engkau tidak berani pergi ke segala lereng gunung yang biasanya dicangkul, karena takut akan putri malu dan rumput. Di situ hanya lembu dan domba akan berkeliaran. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ketika seorang presiden, ketika presiden mau datang ke daerah kita atau ke wilayah, tentunya mulai dari Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Bapak Bupati, Bapak Ibu Bupati sampai ke
ke seluruh masyarakat akan mempersiapkan kedatangan Bapak Presiden ya. Mulai dari melakukan persiapan apa yo? Biasanya membersihkan lingkungan tempat tinggal kita di mana presiden akan lewat. Kemudian mempersiapkan acara, mempersiapkan baju ya, mempersiapkan hadiah. Biasanya akan memberikan cenderamata atau kenang-kenangan untuk Bapak Presiden yang sudah mau mengunjungi daerah kita. Nah, adik-adik, tidak lama lagi kita akan merayakan hari Natal, yaitu kita akan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia. Nah, kedatangan Tuhan Yesus ini juga jauh-jauh hari sebelum kelahiran Tuhan Yesus sudah dinubuatkan, sudah dikatakan oleh Nabi Yesaya pada zaman Nabi Yesaya masih hidup ya. Ini dikatakan kepada Raja Ahaz ya, yang menjadi raja bangsa Yehuda pada waktu itu. Tetapi Raja Ahaz ini tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya pada waktu itu. Sehingga Nabi Yesaya mengatakan kepada Raja Ahaz, "Tuanku Raja, jika tuanku tidak mempercayai perkataan saya, silakan tuanku meminta tanda kepada Allah ya." Tetapi Raja Ahaz pada waktu itu takut untuk meminta tanda adik-adik ya, karena dia takut mencobai Allah ya. Raja Ahaz ini adalah raja yang takut akan Tuhan. Sehingga pada waktu itu dia takut meminta tanda karena dia berpikir ketika dia meminta tanda, dia akan mencobai Allah. Nah, adik-adik, kedatangan Immanuel ini atau Tuhan Yesus ini sudah dipersiapkan jauh-jauh hari oleh Allah Bapa di surga ya, dengan menyampaikan kepada manusia bahwa Tuhan Yesus akan datang. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Raja Ahaz takut meminta tanda, maka firman Tuhan kepada Nabi Yesaya untuk disampaikan kepada Raja Ahaz, yaitu tanda bahwa ada seorang perempuan muda akan mengandung dan dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan anak laki-laki itu akan diberi nama Immanuel. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ada yang tahu apa arti Immanuel? Ya, Immanuel artinya Tuhan beserta dengan kita. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Allah memiliki rencana untuk menolong Raja Ahaz dan juga bangsa Yehuda pada waktu itu dari serangan musuh-musuh. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun Raja Ahaz takut untuk meminta tanda kepada Allah, sehingga dia menjadi kurang percaya akan janji kedatangan raja di atas segala raja yang akan menolong Raja Ahaz dan juga bangsa Yehuda pada waktu itu. Tetapi Allah tetap melaksanakan rencananya ya, rencananya untuk mengirim atau mengutus anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia untuk menyelamatkan Raja Ahaz, bangsa Yehuda, dan semua umat manusia dari dosa. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, tidak lama lagi kita akan merayakan Natal, memperingati hari kelahiran atau hari kedatangan Tuhan Yesus Sang Immanuel itu ya, ke dalam dunia. Nah, tentunya kita juga harus mempersiapkan diri ya. Apa yang akan kita persiapkan untuk menyambut Natal adik-adik? Ya, ketika kita hendak menyambut Natal ya, masa-masa menjelang Natal ya, kita sudah akan ramai mendengarkan lagu-lagu Natal ya, diperdengarkan di sana sini. Kita akan melihat banyak pohon-pohon Natal dipasang, pernak-pernik Natal. Semuanya dilakukan untuk menyambut Natal. Kita mulai membuat kue ya untuk mama-mama di rumah, oma-oma, membuat kue, mempersiapkan kue Natal, kemudian juga makanan. Nah, kemudian ada yang membeli baju baru untuk menyambut hari kelahiran
kelahiran Tuhan Yesus, ada juga yang mempersiapkan hadiah, semuanya kita persiapkan. Nah, adik-adik, yang paling penting yang kita persiapkan adalah hati kita ya. Hati kita harus persiapkan. Kita harus percaya ya bahwa Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia pada 2000 tahun yang lalu ya. Itu untuk menjalankan misi Allah, yaitu untuk menyelamatkan manusia. Ya, kita harus mempercayai itu. Dan kita harus mempersiapkan hati kita terutama untuk menyambut, merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, jangan kita hanya mempersiapkan dari sisi fisik kita saja ya, baju baru, sepatu baru ya, tetapi yang penting kita persiapkan adalah hati kita untuk menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita manusia dari dosa-dosa yang akan menenggelamkan kita ke dalam neraka. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, demikianlah cerita firman Tuhan kali ini. Selamat menyambut Natal Tuhan, kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk cerita firman Tuhan kali ini yang sudah mengingatkan kami bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah jauh-jauh hari dijanjikan oleh Allah lewat nubuatan Nabi Yesaya kepada Raja Ahaz. Dan kali ini juga kami mau percaya, mempersiapkan hati kami mau percaya bahwa Kristus sudah lahir ke dalam dunia kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Dan kami mau mempersiapkan hati kami untuk menyambut, merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus pada tanggal 25 Desember nanti. Terima kasih ya Tuhan, karena kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia membawa keselamatan bagi kami semua, sehingga kehidupan kami dapat ditebus dan diselamatkan menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia, dan terutama hari kelahiran Tuhan Yesus di dalam hati kita. Sampai bertemu kembali pada cerita-cerita Bina Anak selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.